tuh memberitakan yang belum tentu kebenarannya, akhirnya diberitakan ya kan? Iya. Gitu. Makanya kenapa aku bilang kantor aja, gitu kan? Kantor aja. Kalau ngobrol langsung kan enak. Iya. Maksudnya biar clear gitu kalau masalahnya apa. Nggak usah di ini dulu, kalau Mas nggak bawa kamera? Enggak. Oh nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Tuh, makanya aku pengen ya udah kalaupun misalkan ini nggak apa-apa, itu kan biar nanti kan jangan sampai gitu kan. Aku juga kaget justru, malah aku nggak pernah ada informasi ke siapa-siapa gitu. Nggak ada. Soalnya kita juga tahunya justru dari sebuah laporan polisi gitu. Oh. Itu. Aku justru malah nggak tahu. Gitu. Malah, iya. Di Tempo juga? Tempo juga. Aku di Tempo malah pernah ini podcast di sana. Oh. Iya. Mbak siapa ya? Mbak Nana. Ihan apa? Yang ngurusin. Enggak, yang ininya kan, yang marketingnya sih. Kayaknya aku ketemu sama marketingnya, terus aku ketemu dengan Mbak Olive kan. Oh iya. Ya, Mbak Olive. Nah, aku pernah ini, terus aku ketemu sama Pimretnya. Tapi dulu aku belum punya media. Oh, oke. Dulu. Sekarang kebetulan Tempo lagi mencoba transformasi. Jadi kalau dulu kan Tempo tuh ada 3, ada 4 sih sama Tempo English, Tempo.co, Koran Tempo sama Majalah Tempo. Nah sekarang kita transformasi mau jadi single brand jadi satu gitu. Jadi nanti semuanya di satu website itu. Kalau dulu kan sebelumnya ada Tempo.co, ada majalah.tempo.co, ada koran.tempo.co, pisah-pisah. Nah sekarang itu jadi satu. Oh, jadi satu semua ya. Kalau dulu Pemret ada 3, sekarang tinggal 1. Tinggal satu. Iya. Berarti sekarang Pemretnya siapa? Udah Setriasa namanya. Setriasa. Oh. Kasih. Tapi ininya agak ini nih tuh. Put. Apa? Agak iya. Kan nggak enak kan nanti ini lagi pile. Pas minum Mas, kalau aku sukanya ini kopi kapal api. Sama juga suka kopi hitam. Iya. Sambil nunggu teman Mbak. Bentar. Ya boleh. Dari kantor di sini dari kapan ya? Udah sekitar berapa bulan ya? Oh baru ya? Hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Oh, oke. Hampir 1 tahun. Berarti kalau nggak ABC Media ini media nulis berita juga? Berita juga? Oh berita juga. Ada podcastnya, ada berita online, ada majalah juga. Oh oke. Gitu. Iya. Sama-sama media nih. Sama-sama media kan? Iya. Ada ini apa namanya berita online juga. Terus ada TV channel. Oh TV. TV channelnya ada. Fokusnya ke isu-isu apa tuh Mbak? Nah itu. Umum ya? Umum. Nah ini. Ada politik, hukum, ekonomi. Pak Iwan, sini Pak Iwan. Biar ini. Ambil bangku bro. Kenalin nih Pimret kita. Oh Pimretnya. Oh iya. Halo. Pimret, Bang Herkis. Iya. Oh iya mau di ini dulu. Berarti kalau ABC ini udah berapa lama? Iya 1 tahun itu. Hampir Hampir 1 tahun itu. Iya. setahun. Hampir 1 tahun itu. Dulu aku waktu di Tempo Podcast itu aku belum punya media. Makanya aku pengen punya media kan. Oh oke. Biar ini apa namanya? Aku ingin menyampaikannya tuh segala sesuatunya tuh lurus gitu kan. Iya. Udah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal? Oh, kirain. Iya, alhamdulillah. Kalau sesama media biasanya kenal nggak? Pak Robi. Ternyata dia punya media juga, Mas. Woi, kita lamaran di sini. Sama kayak Boleh dong. namanya ABC News tuh. ABC Media. ABC Media.
Panjangnya apa Mbak? Kepanjang tuh ekspresi Buana Cakrawala. Kalau aku ini aja pimpinan umum. PU berarti nyangkut masalah perusahaan. Nah, Iya. Kenal Pimretnya? Karena pimretnya Oh. kenalin dulu dong Pak Iwan. Oh ya. Iya. Karena yang tahu medianya ini Iya. teman-teman Pak media. Erkis. Pak Erkis. Erkis. Ya. Ini Pak Sarif. Pak Sarif. izin dulu Pak, mau minum apa? Kalau nggak keberatan. Siapa? Nggak tahu aja nih. Bang siapa tuh? Iwan. Iwan. Iya. Lebih sering liputan di mana Bang? Saya tuh mobil Pak, nggak ada Mobile. pos gitu dari dulu. Floating jadi muter gitu ya? Ya, gitu. Tapi isu apa? Yang mana? Politik, hukum, Soalnya lebih ke politik sebenarnya. politik. Iya. Sering mangkal di DPR Bang. Iya. Iya. Politik, hukum, bisnisnya ada, tapi kita lagi ini nih, lagi kita mencari bagusnya kemana gitu kan. Karena Iya. media itu kan kalau di awal-awal ya kan Iya, kita baru masih 1 cari tahun. bentuk. Kita Kira-kira mau pasarnya di mana? Iya, gitu. mau cari bentuk Iya. harus bagaimana. Tapi yang pasti tujuan kita itu adalah memberitakan itu harus real sesuai fakta. Oke. Ya, harus 2 arah gitu. Sama dengan halnya Tempo kan, yang Iya, kita tahu Tempo iya, juga iya, seperti itu. semua. Iya. Punya terikat sama Iya. norma yang sama. Tapi ada beberapa media yang enggak. Ada Gitu. juga. Iya kan? Makanya banyak yang kesandra tuh. Iya. Verifikasinya di Dewan Pers tuh. Iya. Ya, wartawannya cuma buat nginjek apa segala macam. Iya. Tahu lah Dewan Iya, Pers itu. boleh. Iya. Ada datanya Iya. cukup banyak. Aku tuh pernah berapa kali disuruh Dewan Pers Iya. jadi tim verifikasi. Waktu itu ada media apa di Depok gitu. Dia minta tolong ya. Mm-mm. Verifikasinya online waktu itu pas lagi zaman Covid ya. Iya. Zaman Covid. Coba lah disuruh jelasin deskripsi kantornya apa segala macam. Pada akhirnya memang Dewan Pers yang Berarti dari di Tempo udah lama ya? 2006. 2006, 2006. buset. Udah dedengkotnya media nih, Mas ya? 2018 ya, Mbak? 2018. 2006 itu udah di Tempo. Apa sebelumnya ada di media langsung Tempo? Langsung deh. Aku tuh Irfan Nah. Budiman. Irfan gitu. Irfan. Udah nggak. Dia dulu udah teknologi tua. dia. Ya udah lama. aku kalau Tempo sebelum aku punya media podcast. Ah. Iya. Oh. Podcast aku sama Mbak Olip tuh. Olip. Masih nggak? Marketing. Marketing. Oh, marketing, nggak ngerti. Nggak tahu ya. Ininya sama Mbak Olip yang ini ngaturin podcastnya. Kalau Jihan kenal ya? Jihan ya. Jihan ada yang mana nih? Jihan Dua yang soalnya. video atau Jihan ada yang reporter? Reporter. Oh, reporter. Yang nggak pakai jilbab ya. Barang ya kadang-kala yang cowok itu yang kacamata yang kurus-kurus bareng sering di Tipikor juga. Ah iya. Oh, iya, iya, iya. Tapi Carut biasanya Iya. apa istilahnya rotasi rolling Iya. cepet dia nanya sekali. 6 bulan kita. Ya biasanya bareng-bareng di Tipikor kita biasanya. Hmm. Itu grup sama dia. Ya itu salah satu pos yang nggak boleh ditinggalin. Iya. Iya. Gondrongnya sama-sama Iya. nih ya, gondrongnya ya. Jualannya Tempo di sini Iya, ya. iya. Betul. Betul. Makanya EBC juga di situ juga ya kan? Iya sih. Tahanan KPK yang pertama kali Hmm. itu namanya Puteh. Oh, iya. Gua tungguin sampai jam setengah 12 malam tuh. Kantor KPK masih di veteran tuh. Belum pindah ke belum merah ke C dan belum pindah ke merah putih gitu. Waktu itu kan masih awal-awal ya. KPK masih baru gitu. Ya, kita nggak tahu kan waktu itu wartawan masih muda, ecek-ecek gitu kan. Oh, Gubernur Aceh. Ambil putih. Putih helikopter. Helikopter. Oh. Kita baru tahu tuh kan dijagain sampai jam 10. Tunggu, bakal ditahan. Namanya wartawan masih baru kan, kagak makan dari pagi sampai malam. Lupa Waktu ya. itu tadi makan dulu karena kalau ditahan. Ini udah makan belum nih? Harus makan Udah, dulu nih. Udah, Hah? udah. Oke. Udah. Iya. Ya. Ini Ya, memang harusnya jadi ada isu. cemilan 10-11 nih Tuti. Cemilan 10-11. Kebetulan kalau media EBC ini kan baru mau mencapai setahun usianya. Oke. Cuma orang-orangnya dari Gatra, dari MMC dulu ini, dari Trans, dari TV One
Oke. pada pindah ke sini. Ya udah meletak lah ya. Iya. Jagoan-jagoan. Cuma dia kan diangkat jadi pimbrek di sini karena dia punya kartu utama aja. Weh. Ya kan? Kalau kita kan belum punya kartu utama, Pak. Saya juga punya kartu utama. Ya. Iya benar. Aduh, waduh nih. Tapi kartu utama apa ya? Diminum mas. Kita ngopi. Sampai banyak banget harinya ada 3 gelas kali. Bisa deg-degan dari tadi. Tapi hampir kayak siapa yang ada itu yang apa tuh reporternya siapa Sidik namanya Sidik Gondrong yang Sidik. suka di DPR juga. Sialah Sidik sih masih. Yang are-are tingginya Tahu. sama Gondrong juga. Nyalek dia ada gelora kan? Oh iya betul. Oh nyalek ya. Gak jelas loh. Oh. Sering ribut juga aku kadang-kadang sama dia. Oh nyalek dia ya. Iya kan? Mana ada di grup tuh pas di Iya. grup DPR, grup Iya. kejaksaan apa nih anak setiap hari kampanye mulu, player-playeran. Sekarang aku bercandain aja. Kaos lo belum datang sama gua. Oh nyalek ya. Iya. Alah dia. Tapi begitu masuk Sidik bukan ya. Di Purwoko namanya. Iya Sidik Purwoko. Nah, kalau media mah enggak ini, muter ya kan? Ya saya juga. di situ aja, Iya. situ-situ aja, Mbak. Iya, muter itu juga. Nggak jauh lah. Gimana mas? Nah, gimana? Bagaimana? Gimana? Ini sebelumnya saya izin sambil rekam ya. Nanti Nanti kalau misalkan ada Sambil direkam juga. off di record atau apa ngomong aja. Iya. biar tegas mana yang off the record, Iya. mana yang on record, mana yang background, jadi biar Iya. kita treatment terhadap. Ya tahu lah, pasti lah sebagai pemimpin bukan iya. media gitu. Enggak lah, aku nggak punya pengalaman juga, cuman punya motivasi aja Oke. supaya media ini bisa berhasil dengan baik. Oke, mantap. Walaupun merintis gitu kan. Jiwa explainernya lah. Iya. Explainer, entrepreneur. Masalahnya bukan pewaris tapi perintis gitu kan. Oke. Itu kata siapa? Ragam. Ini mandiri. Insya Allah. Iya, Iya, Mbak, jadi monggo. kemarin tuh kan infonya katanya Mbak Linda diperiksa gitu ya. Mm-mm. Itu sebenarnya jadi nggak sih, Mbak? Periksa. Iya. Nah justru Soalnya kita info dari penyidik juga, Mm-mm. infonya itu kita katanya hari ini di Resmob itu nggak ada pemeriksaan segala macam gitu. Oh gitu. Nah makanya aku sendiri kaget gitu kan. Oke. Kaget, pertama aku kaget. Kok aku satu orang pun di sini aku nggak ngasih tahu. Sama sekali aku mau ini gitu kan. Karena sebetulnya juga aku mau melaporkan orang. Siapa? Itu ada orang tambang lah, pengusaha tambang. Oke. Pengusaha tambang sama pengusaha minyak. Oke. Gitu. Terkait dengan Ya itu mah nanti lah. Ya kan nanti masih kita olah dulu karena kan aku harus nanti ini. kita tagih. Untuk edisi Itu selanjutnya. iya. Jadi itu sih makanya aku ini kan bingung juga tahu dari mana. Sedangkan aku punya media tapi aku nggak ngasih tahu. Aku nggak ngasih tahu gitu. Itu kan aku nggak pernah yang namanya ini kan nggak tahu gitu. Jadi pokoknya makanya aku nggak tahu nih mau apa yang ini. Aku apa namanya menjawab berdasarkan pertanyaan gitu. Jadi kalaupun ini pemeriksaan apa ya itu tadi aku pengen tahu dari siapa gitu. Justru itu karena aku nggak ngasih tahu ke siapapun. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu tuh sering informasi tuh seliweran wartawan gitu kan. Ya kita kan punya banyak temen juga di Polda, di Mabes, di Kejaksaan, saling berbagi informasi gitu kan. Ini ada apa jadwal pemeriksaan. Kadang kan di KPK juga kan. Iya, Pasti. iya. Kalau KPK sih mah akuntabilitasnya itu clear lah gitu. Iya. Setiap Nah, itu- ada apa pasti di report kan, di Nah, share. inilah Hari ini apa segala yang macam. harus gitu. dicontoh oleh media kita Iya. bahwa kita harus jalin komunikasi sama ini supaya kita tahu. Tapi ya itu jangan sampai bagus harus di ini datengin, jangan tahu informasi sebelah. Makanya kan harus dua arah. Itu yang benar. Iya. Ya cross check dulu. Hmm. Karena
aku ini kan motivator ya di lapas-lapas. Oke. Ya, aku sering ngasih motivasi dari tahun 2001. 2001. Wow. Iya, kalau tanya usia udah tua. Usianya berapa? Oh, itu Potong 30. potongannya Tiga kayak puluh. masih Kenapa? 18. Wih, 17 lah. Gitu. Jadi aku tahu kan, maksudnya aku sering ngobrol dengan beberapa warga binaan gitu kan, kenapa sih kamu bisa sampai ke sini gitu kan, ada apa sih? Nah ternyata kan memang nggak semua dari warga binaan itu apa namanya 100% dia bersalah gitu. Itu ada yang sebetulnya Ya. bisa ditolong tapi ternyata nggak tertolong gitu. Ya itu dia. Gitu. Nah, makanya apa namanya aku belajar dari situ berdasarkan pengalaman lapangan gitu kan dan sebagainya ya, apa namanya ya itu tadi aku mempunyai media harus sesuai gitu, harus sesuai, makanya itu tapi bagus ada ini gitu kan, menjalin komunikasi. Kalau enggak ini kan nggak akan tahu berita-berita di luaran, berita baru segala macam ya kan. Tapi ya itu harus, kita jangan memberitakan sesuatu yang ini kan ada kode etiknya, gitu kan, gitu. Dan itu tadi harus berdasarkan bukti, fakta, sebetulnya dihukum ya, bukti, fakta, dan keyakinan hati nurani. Itu tiga. Terus kemarin gimana tuh jadinya? Jadinya, ya Karena datang kemarin sore, ngobrol-ngobrol selesai jam aja. 1. Ngobrol-ngobrol aja. 1:30 kemarin. Makanya kan aku bilang silakan tanya aja ke ininya gitu kan. Nyelidiknya gitu. Iya, biar aku jangan sampai salah ngomong. Gitu. Aku nggak mau juga kan ngomong yang istilahnya dengan bahasa-bahasa yang bagaimana, tapi kalau misalkan ada pertanyaan ya aku jawab gitu. Materi pemeriksaan kemarin itu seputar apa aja, Mbak? Seputar Hasbiasan sama mengenai inilah, tapi kan yang aku ini soal Hasbiasan itu kan rekaman ya, lebih ke rekaman. Iya. Itu Yang di masih melanjutkan testimoninya Mbak waktu yang dulu itu ya? Atau beda lagi? Sempat tuh ya ada yang beda lagi. Beda lagi. Tapi dalam hal ini ya aku konteksnya ya itulah. Gitu. Jadi aku apa namanya konteksnya itu, dan aku tuh waktu pas datang ke apa namanya ke Hasbiasan itu konteksnya adalah ingin menyelamatkan beliau, karena yang aku tahu adalah beliau itu tidak bersalah, gitu kan, tidak bersalah dan harus diselamatkan. Sama halnya orang tua aku, Pak Adam Rahmat Damiri di Asabri, di berita itu kan 22, sekian triliun. Iya, itu Makanya Sabri itu tahun lalu lah ya. iya, Sabri makanya 3 tahun yang lalu. 3. Makanya Adam Damiri divonis 20 tahun. Padahal Sabri ini bersamaan sama Jiwasraya kalau bukan. Iya, Jiwasraya ya bersamaan ya kurang lebih. Nah, padahal faktanya adalah karena saya anak angkatnya gitu kan, faktanya adalah kerugian negara yang dilakukan oleh Pak Adam Damiri adalah 2, sekian triliun dan asetnya ada. Dan itu nggak diberitakan kan di media. Asetnya ada. Nah, waktu itu aku podcast di Tempo sempat. Tempo membantu gitu kan. Aku nggak ada tujuan untuk pembelaan, tapi aku ingin ini loh, kasusnya ini seperti ini, tolong buatkan podcast, aku bilang gitu. Tolong buatkan podcast. Itu akhirnya dibuatkanlah podcast. Gitu kan, dan menghadirkan ahli pidana, dan itu apa adanya, aku nggak intervensi, aku mau apa adanya, karena aku nggak mau, karena aku pengen semuanya tuh mengalir, bukan pembelaan tapi membuka tabir kebenaran, gitu. Kalau kenal sama Bang Hasbi dari kapan itu? Aku nggak kenal. Oh nggak Kenal. Jadi awalnya tuh karena diperkenalkan sama orang lain atau gimana? Sama Hasbi. Sama Hasbi tuh aku nggak kenal sama sekali. Aku nggak kenal. Aku hanya siapa sih yang nggak tahu Hasbiasan. Maksud aku tadi kan kalau tadi Dengar Mbak suaranya. bilang tergerak untuk ya. menolong, tentu ada pertimbangan tertentu ya ketika kita membuat keputusan sikap untuk membantu atau tidak membantu seseorang. Ada semacam proses assessment terhadap seseorangnya, perkaranya, apa segala macam dari mana, Mbak? Ya, jadi gini. Pertama aku tahu Hasbiasan adalah Sekma. Terus Ya, Sekma kan.
gitu. Dimana aku pun pernah melakukan upaya kasasi, ya kan? Aku pernah mau melakukan upaya kasasi untuk Dalam Pak Adam Damiri. Oh, ada Damiri. Iya, kan kita ini dong, segmennya ini Hasbiasan. Pasti tahu lah. Iya, rumit jadi. Iya, aku tahu dia nggak tahu aku gitu, Hasbiasan. Kan kita nggak mungkin kayak kita, kamu kenal nggak sama Jokowi? Kenal. Jokowi kenal nggak sama kita? Enggak. Iya. Kan namanya pejabat pasti dikenal sama publik gitu. Nah, pada saat waktu itu aku bolak-balik ke KPK. Aku bolak-balik ke KPK dalam rangka Dumas. Aku melaporkan seseorang, gitu kan. Seseorang nggak perlu dikasih tahu orangnya siapa, gitu kan. Aku bolak-balik ke KPK. Kebetulan waktu itu belum ada kasusnya Hasbiasan. Tapi yang inti dana udah? Inti dana udah. Oke. Udah ada. Inti Udah dana ada. udah ada. Tapi Hasbiasannya belum dipanggil. Belum, oke. Nah, disitulah aku sedang duduk, ada orang yang berbincang kan. Kalau aku nih kalau pakai kerudung nggak make up kayak orang biasa gitu kan. Orang biasa sebenarnya kan. Aku juga nggak ngikutin partai, nggak punya kepentingan apapun gitu kan. Itu kalau Hanya- lagi make up kayak sosialita. Iya. Sosialita nggak tuh. Itu enggak, aku nggak sosialita juga, biasa aja. Iya, beneran. Gitu. Nah, makanya disitulah aku tergerak hati aku. Siapa tahu kalau aku membantu Hasbiasan yang masih bisa diselamatkan, karena waktu itu kan masih pra ya setidaknya apa namanya, orang tua aku juga bisa terbantukan. Orang tua dalam hal apa ini maksudnya? Pak Adam Damiri. Oh, oke. Nah, itu tujuan aku hanya itu. Mm-mm. Kepentingan aku apa, membantu Hasbiasan, karena Hasbiasan seorang sekma, gitu kan. Sekma MA, aku nggak tahu ininya seperti apa. Kalau aku bantu dia ya. Itu Dumasnya itu waktu itu yang masih kaitannya sama pengakuan Pak Bapak waktu Heksa. ada rekaman itu ya? Iya, Ah, oke. itu masih. Masih Iya. kaitannya. Makanya Pak Heksa kan tahu. Aku kan dikasih tahu sama Pak Heksa kan. Ah, Mbak Ocha waktu laporan pertama, Mbak Ocha kan aku dipanggil Ocha. Ocha. Mbak Ocha kalau laporan kayak begini harus ada bukti-buktinya. Itu rekaman. Nah, kalau Mbak Ocha mendengarkan apa? Aku diajarin sama Pak Heksa. Kalau Mbak Ocha mau ini harus ada rekaman dan lain sebagainya, itu untuk bukti. Nah, kebetulan aku mendengar ya aku rekam lah. Dan aku nggak ada niatan jahat. Itu rekamannya itu di mana itu? Sudah aku sampaikan ke Enggak, waktu itu maksudnya di KPK. rekamannya itu dapat Di KPK. Ah. Tapi sudah putus ya, maksudnya ininya aku karena aku nggak mau up gitu kan, nggak mau up lagi karena ada sesuatu hal lah yang mungkin ya sudahlah, aku nggak mau up lagi. Lokasinya Rameyan, di daerah. Rameyan. Di KPK, di kopi Oh, yang KPK. pojok halal itu. Yang pojok halal sebelahnya. Sebelahnya. Itu. Kalau nggak salah Pak, ada apa respon atau tindak lanjut atas Dumas itu ya? Ada pemeriksaan di Dewas atau di aku jadi sampai apa ketemu di ke Dumas? Dewas, sampai Oh, ke di Dewas, ya? sampai ke ketemu Bu Albertine. Wah, ada pemeriksaan awal gitu. Iya. Tapi waktu itu berujung ada kesimpulan apa gitu, rekomendasi Dewas? Aku sih berdasarkan apa yang aku punya, aku berikan bukti-bukti yang ada, tapi ya sudah akhirnya dihentikan karena tidak mendapatkan ini. Ya biasanya pelapor kan Mm. punya hak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan ataupun putusan gitu ya. Iya. Sebagai pelapor pasti Iya, dilaporin tuh sudah sama Dewas. ada. Sudah ya? Sudah ada putusannya. Oh. Sudah ada. Itu Iya. sih, itu konteksnya itu dulu. Makanya aku terheran-heran gitu kan, karena aku orang kantor, saudara aku ini kan aku nggak pernah cerita apapun. Ada mungkin apa? Ini itu inisiatif Mbak Ocha sendiri atau karena ada permintaan dari seseorang yang ya udahlah coba dikawal lah, siapa tahu nih barang di Kuningan bisa di follow up, ditindaklanjutin gitu. Kalau untuk itu sih aku gini, pertama aku tahu ya beliau adalah orang MA, ya kan? Ya. Aku tahu beliau adalah orang MA, berarti artinya suatu saat nanti bapak aku ketika PK itu kan larinya ke MA lagi. Kalau itu berhasil, setidaknya adalah timbal baliknya. Itu aja sih. Niat aku adalah timbal baliknya. Masa iya gitu berhasil enggak gitu kan? Itu aja.
Kalau kaitannya sama kan pelapornya kalau nggak salah di case itu si Bang Leman ya, Bang Sulaiman ya kalau nggak salah ya. Itu korelasinya seperti apa itu? Sama Paleman. Iya. Iya, Ya. Bocah. Aku tahu Paleman itu di MA. Iya, Ma. Di MA waktu aku mau kasasi. Kasus yang Iya, kasus kasasi Pak Adam. Iya. Damir itu. Adam Damir, iya. Oh, oke. Aku ada salah satu inilah yang kenalin ke Paleman. Itu sih. Apakah misalnya ada pertanyaan juga terkait dengan apa perkara yang sedang disorot sama Kuningan terhadap Pak Hasbi gitu? Gimana? Penyidik di Polda sana juga menggali keterangan itu nggak dari Bocah? Menggali maksudnya gimana tuh? Keterangan misalnya, apakah misalnya perkenalan Mbak Ocha dengan Mbak Leman itu juga ikut membicarakan soal perkara yang sedang membelit Pak Hasbi di Kuningan? Kalau aku sih awalnya nggak tahu ya, kalau misalkan tentang Hasbi itu aku nggak tahu sama sekali, aku nggak tahu awalnya ya. Awalnya, oke. Itu yang aku tahu adalah ketika ini, aduh bang, ini bapak aku nih gitu kan, Bang Leman kasasinya, ya? iya kasasinya naik satu kan, dikasasi kan, gagal gitu naik satu, itu aja sih naik satu nih bang, duh sedih kali, kasihan bapak aku gitu kan, gitu, Terus kasihan responnya bapak aku, gimana? Responnya gimana? responnya itulah deh gitu aja lah, gitu aja lah. Gimana nih bang, gitu kasihan. Itu ikut bapak ditanya aku. juga sama Kenapa? sama penyidik di Polda ya? Kenapa? Ditanya juga. Enggak sih, ini mah kan cerita di sini nih. Oh, oke. Cerita di sini, makanya aku kan tanya kan, ditanya ini, ya udah aku ceritakan di sini. Gitu. Ada pertanyaan juga yang menyangkut masalah pertemuan-pertemuan yang agak spesifik dengan Pak Leman atau juga kabarnya dengan adik kandung Pak Hasbi, Pak Hamka gitu. Nah, Pak Leman itu pernah menemukan aku dengan seseorang, tapi aku nggak tahu itu adiknya Hasbi Hasan, sama sekali nggak tahu. Oke. Konteksnya aku nggak tahu. Kapan itu, di mana? Kenapa? Kapan dan di mana? Nanti Mempertemukannya? iya. Ketemu aja via WA, terus udah gitu akhirnya aku lagi di Bali, ya udah ketemu di Bali, itu aja Bukan di Jakarta? kan. Gitu. Jadi aku sih maksudnya gini, aku sama sekali nggak tahu itu adiknya Oke. Hasbi Hasan, nggak tahu. Karena cerita yang kita dapat dari ya di sana lah gitu. Ada pertemuan di Ya tapi aku kontaknya nggak tahu. Menteng Pak Park Leman bilang, oh Menteng Park itu kan apartemen aku. yang Iya, soal di musola itu. iya, iya itu apartemen aku. Sempat ada pertemuan dan Oh iya, itu dengan Pak menceritakan Leman, tentang rekaman itu. rekaman itu. Iya kan aku gini, aku kan aku WA ke Pak Firly, Ali Fikri, aku ke Dumas, ke petinggi-petinggi, ke petinggi MA, dan dari Pak Soeharto bilang mengenai rekaman nih, dari Pak Soeharto bilang udah sampaikan aja ke Hasbi Hasan. Aku nggak kenal Hasbi Hasan. Ya udah, karena aku kenalnya sama Pak Leman, kenapa nggak juga gitu kan? Pak Leman lah, gitu. Seperti itu. Tapi kan deliknya pelaporannya itu adalah penipuan dan penggelapan ya. Jadi Pak Leman membuat laporan ke Polda terkait Itu melaporkan dengan, siapa? Hah? Melaporkan siapa? Ya ada perkara penipuan dan penggelapan lah gitu ya. Yang itu juga kemudian digali dari Mbak Linda. Iya, nah makanya itu melaporkan siapa? Makanya saya mau nanya. Aku mau nanya justru itu melaporkan siapa? Yang Kita dapat cerita. Sekarang gini, aku ini justru yang mendapatkan masalah. Aku ini mau melaporkan seseorang di mana orang itu sudah penipuan dan penggelapan. Nah, siapa itu? Kenapa? Ini beda lagi, bukan pejabat. Masih kaitan sama ini nggak? Oh enggak, Beda. Kita beda. obrolin nanti. Beda, gitu Oke. makanya. Nah, cerita soal kita dapat cerita soal 200 Singapura dolar, ada juga emas, ada juga yang dolar, total mungkin hampir 2 juta dolar. Sempat ditanyain juga penyidik. Sempat ditanyain, tapi itu kan bukan ranahnya aku ya. Itu bukan ranah aku. Aku yang pasti aku ini minta ke Pak Leman adalah pengembalian. Pengembalian atas? Ada dia utang piutang ke aku.
Pak Leman berhutang ke aku. Polda? Iya dong. Secara pribadi. Iya. Dalam hal apa gitu? Itu nggak bisa, nanti biar Pak Lemannya lah ketemu aku. Itu kan pengembalian hutang. Bagaimana caranya? Bisnis. Kasih clue aja misalnya bisnis di bidang jasa kah? Aku nggak perlu kosmetik bisnis. kah gitu, atau Jadi properti gini. kah gitu. Jadi gini, aku kan kenal Pak Leman dalam rangka kasasi, Ya. ya kan? Dalam rangka kasasi. Pertama, ketika kasasi, Mas tahu nggak sih kalau misalkan memori kasasi tidak dibaca oleh hakim, ya kan? Kalau tidak dibaca oleh hakim, orang bersalah sekalipun itu tidak akan yang namanya tertolong, gitu. Waktu itu aku diminta, ya kan? Diminta tolong sama Pak Leman, karena Pak Leman mau dengan hasil memori kasasinya mau dicek, seperti itu. Ya, aku pun mencari bagaimana caranya supaya orang tua angkat aku betul-betul ditolong. Kenapa enggak memori kasasi ini dibaca? Karena Pak Leman sendiri punya teman namanya Pak Beni. Beni orang MA. Oh, Iya, oke. orang MA. Kan saya Beni Mamoto. Beni gitu. Nah, itu. Jadi kalau untuk selebihnya silahkan tanya ke penyidik gitu. Aku udah selesaikan semuanya, ceritakan apa adanya ke penyidik. Silahkan tanyakan. Karena kita tahu sih orang-orang di Polda sana udah punya rekaman banyak lah pertemuan-pertemuan itu yang. Oh iya, memang iya. Pertemuan Kenapa? dengan Pak Harta di apartemen Mbak Lina. Iya dong. Di apartemen aku. Ini bicarakan itu juga. Enggak. Aku membicarakan konteksnya adalah rekaman. Rekaman. Oh. Terkait Pak Hasbi. Iya, tapi konteksnya adalah oke. Itu kan. Ini cerita ya dari awal. Pertama gini, aku kenal Pak Leman itu dari kasasi. Oke. Aku kenal Pak Leman dari kasasi. Nah, setelah di kasasi, ya kan, Pak Leman itu yaudah deh gitu kan. Aku dikenalin oleh salah satu petinggi di MA gitu. Aku dikenalin oleh petinggi MA di sana. Terus petinggi MA bilang gini pertama, kalau seperti ini deh harusnya dibaca oleh hakim, karena kalau nggak dibaca oleh hakim itu akan lepas. Gimana caranya di MA dibaca? Karena di PT Pak Adam turun 5 itu berkat podcast aku. Oh, maksudnya itu turun 5 tahun. Turun 5 tahun. Ponisnya, oke. Ponisnya turun 5 tahun Pak Adam berdasarkan podcast. Ya kan? Podcast sana sini. Ya kan? Akhirnya aku berhasil. Gitu. Podcast itu aku bukan mencari pembelaan, bukan sama sekali. Bukan, tapi aku mencari yang namanya kebenaran. Aku mencari kebenaran gitu. Itu yang pertama. Nah, setelah itu berhasil ya, dan dibaca dan tidak minta apapun. Ya kan? Aku kenal di kasasi, aku gak kenal siapa-siapa, tapi aku hanya kenal petinggi itu yang ngasih saran, udah coba Siapa? ketemu Pak Leman. Gak bisa aku tanya itu. Ketua emang? Itu aku nggak bisa sebutkan dia atau tidaknya, ya, maaf. Gitu. Jadi aku kenal sama beliau, gitu kan, dan dikenalkan sama Pak Leman. Nah, Pak Leman ini saksinya siapa ya? Ini ada nggak ini? Hah? Nah, ini. Nggak, kalau udah ini Jumat Berkah ada saksinya. Aku bolak-balik. Ini Pak Leman, gitu kan. Gitu. Sama sekali tidak membicarakan angka. Enggak bicarakan angka, ini nanti putusan ini. Yang penting intinya adalah supaya dibaca ini kasasi, bagaimana caranya supaya dibaca nih kasasi, gitu kan, bagaimana caranya. Nah, terus udah gitu, udah tuh, ya kan, aku minta ke tim lawyer, udah buatkanlah memori kasasi, gitu kan, udah buatkan memori kasasi. Udah jadi, aku kasihkan nih memori kasasinya ke ke Pak Leman kan. Kasasinya Pak Leman, aduh ini kalau misalnya kayak gini memakan waktu lama nih, gitu kan, harus lembur deh. Terus bagaimana dong? Aku bilang gitu.
Ya soalnya dia nyebutin, aku nggak pernah tahu yang namanya Benny gitu kan, tapi Ade jangan bilang begitu ya, yang kenalin ini nih, jangan bilang begitu ya Ade gitu. Terus udah gitu ini terus apa namanya, terus aku jelaskan detail nih kan, ini kan awal mula nih dan harus apa adanya gitu. Terus begitu ini Pak Leman bilang ada uang lembur. Uang lembur itu apa sih bang? Aku tanya gitu kan, uang lembur itu apa bang? Itu maksudnya hasil putusan? Bukan deh, bukan hasil putusan, tapi harus dikoreksi karena setiap kali pengacara nih bikin memori kasasi itu selalu yang namanya nggak dibaca sama hakim. Kenapa? Karena tebel ininya, ya kan? Nah, kalau dikoreksi sama si Benny, sebutin Benny. Aku nggak tahu Benny itu apa. Gitu. Kalau dikoreksi sama si Benny, bisa tertolong. Banyak kok yang udah kebantu. Yang penting dibaca nih sama hakim. Oh gitu, tuh kan? Sebetulnya Dek, saya ini tangan kanannya Hasbi Hasan. Itu hanya disebutin ya, tangan kanannya Hasbi Hasan. Tapi aku nggak pernah yang namanya ketemu dengan Hasbi Hasan, hanya dijanjikan lah sama Pak Leman. Nanti ketemu, ntar ketemu di Singapura dan sebagainya yang dijanjikan. Udah tuh. Oh oke. Aku bilang kalau gitu terus gimana? Ini deh ada uang lembur, karena kan ini bukan abang yang ngerjain. Gitu. Ya, tapi Benny atau kawannya lah ya. Terus ada gitu. Uang lembur. Tapi bukan sogok kan bang, gitu kan? Karena kan aku ngelaporin orang nih di KPK ya kan? Tapi bukan sogok kan bang? Aku bilang itu, bukan sogok kan? Itu. Terus udah gitu, enggak lah ini mah lembur. Berapa bang? Jujur ya, biar ini, karena kan aku nggak mau yang namanya ada simpang siur. Itu kan ini apa adanya. Berapa? Aku bilang gitu kan, 3 miliar deh. Oh buset deh, aku bilang itu. 3 miliar. Yang benar itu lemburnya doang. Itu lemburnya doang. Loh, kalau beli kopi Sebaskom. Lebih. Berbaskom. Tapi bener ya bang, aku pastikan lagi ke Pak Leman kan. Tapi bener ya bang, ini uang lembur, bukan. Karena aku tahu hukum juga kan. Ini bukan sogok menyogok gitu kan. Bukan deh, nanti putusan mah terserah hakim. Tapi kalau berhasil minimal 10 miliar. Oke, buat lemburnya aja tuh supaya matanya manteng 3M tuh ya. Ini ya, biar ini kan ini direkam nih, biar apa adanya ya kan. Itu, ini terserah. Kalau media mau ini up silahkan gitu kan. Tapi jangan dipelintir. Karena apa adanya gitu. Tuh, dan itu bisa dibuktikan. Ada komunikasinya. Ada, makanya kaget penyidik. Begitu aku tahu ininya, aku tahu benang merahnya apa. Penyidik dan permintaan 3M itu sudah diserahkan. Makanya Mbak iya menganggap bahwa itu hutangnya gitu. Iyalah. Oh. Itu 3M. Cash atau transfer? Enggak, cash. Aku serahkan di apartemen aku yang satunya. Aku punya 2 apartemen. Oke. Gitu. Nah, terus ada bukti-buktinya semua. Dipikir aku nggak bodoh ya kan. Nah, dipikir dia mungkin aku nggak punya bukti karena dia minta waktu itu ambil uang itu dia pinjam kunci. Gitu, pinjam kunci apartemennya. Nanti ada taruh aja duitnya di situ. Mas kalau kayak gitu percaya nggak? Percaya nggak kalau kayak gitu? Aku orang yang di lapangan gitu kan, dan aku orang yang tahu persis pengalaman orang-orang yang masuk di sana. Otomatis aku nggak ada niatan jahat. Kalau benar kenapa enggak sih gitu kan? Nggak ada aku niatan jahat. Akhirnya aku foto dong. Aku foto, ya kan dia naik ke ini. Aku foto. Aku tahu dia parkir di mana. Aku bilangnya nggak ada. Ada jangan ini, nanti nggak enak ini. Gitu. Oke. Ya udah, aku foto dan aku punya bukti.
Dan yang 10 permintaan 10M Nah, belum? Oh, beda lagi. Oh. bentar dulu. Panjang ini ceritanya. Panjang, ngopi dulu. Tiga kita. gelas kopi. Ini biar didengar ya kan. Hasil ini ya, kita maju cerita tadi iya, cerita iya. mundur. Cerita majunya nanti ada tengah-tengahnya. Karena ini apa adanya dan aku hafal banget gitu kan. Itu hasilnya naik 1, ini enggak, kita punya hak nggak untuk minta balik? Oh, malah lebih berat gitu. Minta balik dong duit yang udah masuk. Berarti lu cipoin gua dong gitu. Iya. Oh. Balik dong. Begitu pas udah ini, tiba-tiba naiklah 1. Ya kan, Bang gimana ini Bang? Naik 1. Tapi sebelumnya kan adalah cerita yang nggak harus aku ceritakan kan. Ada beberapa hal yang tidak perlu diceritakan karena ini biar jadi aku nanti suatu saat aku untuk pembuktian gitu kan. Kita kan main pembuktian kan. Yeah. Gitu. Karena fakta, bukti dan keyakinan gitu. Aku bilang kan, "Bang, ini dong apa namanya? Naik 1 gimana nih?" Karena ada bahasanya kan kalau ini apa namanya, karena dia nanti berhasil ada sekian kan nanti dikembalikan kalau gagal, otomatis gagal. Susahnya di WA sama aku Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu susah banget, susah banget. Buset, aku bilang gitu kan, ini orang susah banget dihubungi. Ini yang 3 miliar ini ininya aja ya, apa namanya, angkanya aja gitu. Nah terus udah gitu tiba-tiba aku bolak-balik ke KPK itu kan, aku kan punya istilahnya bukti ya kan, ada urutannya, tanggalnya ada. Untungnya aku tidak pernah yang namanya menghapus WhatsApp, aku nggak pernah. Mulai dari itu ada jarak apa namanya, ini aku ada, terus aku selalu membuktikan segala sesuatunya menggunakan rekaman. Masa ini nggak bisa dihidupin lagi, Pak. Iya. Polisi minta ke Singapura tolong hidupin semua Aku itu tahu. apa gitu. Aku tahu Susah itu. gitu, sangat Kan tahu nggak perkara gitu. sulit lah itu. Iya, sangat Mau tahu. WhatsApp 10 tahun lalu juga Iya, sangat yang tahu. udah dihapus juga bisa hidup lagi itu. Itu dia. Nah, udah tuh. Tiba-tiba bulan April, Nah, Aleman ini telepon aku. Tahun kemarin. Bulan April tahun kemarin. tahun 2023. Iya, telepon aku kan. Dek, abang ini, aku langsung marah kan. Ah, Abang ini gimana sih? Ah. Gitu, menghilang gitu. Maaf lah Dek, ini aku ini apa namanya, aku apa sibuk lah segala macam dan lain sebagainya, tetek bengek lah gitu kan. Gitu. Makanya aku bilang aku tahu benang merahnya apa. oke. Gitu. Nah terus udah gitu ketemuan Dek. Ya udah aku bilang ketemuan lah. Waktu itu kebetulan aku lagi di kafe kan. Sini Bang, di kafe Bang. Dan dia dia kan Tapi yang di mana? Tebet, di Tebet. Oh, Tebet. Gitu. Celinguk dia. Terus begitu celinguk, Dek, bisa nggak ngobrol tapi ini apa, jangan banyak orang gini, nggak enak. Ya, nggak enak gitu kan. Gitu. Nah terus udah gitu, udah tuh. Begitu aku ini, ada tempat nggak Dek? Ada sih Bang, tapi mungkin di apartemen aku kalau abang mau sepi. Kenapa? Aku bilang gitu. Abang gimana sih Bang? Ini aku tetap fokus karena aku nggak tahu ya apa yang mau dia bicarain, kan aku fokus bahwa aku tuh udah kecewa lah ya sama dia. Gitu. Ntar lah dia, ntar dulu kata dia gitu kan, ntar dulu, ntar ngobrol aja. Udah Bang, tapi agak maleman ya, aku bilang gitu. Aku nggak bisa sekarang, tapi maleman gitu kan, ketemu di situ musola aja. Gitu. Udah tuh, akhirnya ketemulah di musola. Ketemu di musola, gitu. Dek, aku inilah deh, ketipu lah, kayak gitu. Ketipu sama orang lah. Aku lagi ngurusin di KPK, gitu kan. Aku lagi ngurusin di KPK, tiba-tiba orang itu nggak bener lah deh, gitu kan. Aku langsung umpat dia dong. Abang sih, gitu kan, kena karma tuh, ya kan? Kena karma tuh. Aku merasa waktu itu aku merasa dipermainkan juga kan sama dia kan.
gitu kan. Aku berusaha loh untuk ini bapak aku gitu kan, gitu. Abang sih kena karma tuh, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu, aduh, abang ada solusinya dek. Apa solusinya? Itu kan aku tanya, apa solusinya bang? Itu. Ada kenal nggak di KPK? Lah kan aku pernah cerita sama abang, aku pernah laporin orang di KPK kan. Itu kenapa bang? Ade tahu nggak berita biasa? Nah pas berita biasa aku bilang, aku itu bang, jujur mumpung abang cerita nih, aku bilang mumpung abang cerita nih, aku tuh sebetulnya mengikuti berita biasa, mulai dia dari tidak tersangka sampai dengan tersangka. Aku tahu benang merahnya, aku tahu sampai aku juga ngasih tahu ke waktu di penyidik, gitu kan, waktu aku di Dumas, waktu aku di Dewas, aku ngasih tahu ini loh, coba dicek di penyidiknya, aku bilang gitu, karena ini aku kasih tahu lah, gitu, sampai aku ngatain harus up, gitu. Kamu siapa kalau up? Itu yang dibicarakan berarti yang terkait dengan rekaman itu ya? Iya, rekaman itu. Terus udah gitu, ya udah, tadi gitu. Aku punya rekaman terus gimana dek gitu? Ya udah rekamannya kasihin aja kalau biasa, aku bilang gitu kan. Itulah yang sebenarnya. Rekamannya kasihin aja kalau biasa. Gak bisa lagi. Masa iya tiba-tiba ada rekaman gitu kan? Gak bisa. Ya udah aku laporin lagi aja ke Dumas, ya kan, itu ya deh bantulah deh gitu kan. Terus aku dapat apa? Aku bilang itu. Nantilah kalau berhasil aku kasih. Aku minta dua, aku bilang itu. Minta dua, yang pertama adalah kembalikan uang aku, itu yang pertama. Dan yang kedua bantu bapak aku PK, tapi aku nggak ngasih duit lagi. Abang nggak usah perlu ngasih aku apa-apa lagi, balikin duit aku, itu aja. Iya lah deh, gitu. Tapi aku sebelum ini Dumas, abang balikin dulu duitnya. Ya kan, aku nggak mau, aku udah di ini kan, aku juga 2022 aku podcast itu habis 2 miliar mas. Aku tanyain Mbak Olive, aku bayar berapa podcast di Tempo? Oh ya? Iya, aku bayar di Tempo. Mbak Olive siapa itu? Marketing. Aku bayar di Tempo. Ada ini invoice-nya itu Ti. Invoice-nya. Untuk apa? Untuk membuka tabel kebenaran aku harus mengeluarkan uang 2022. Itu 2 miliar lebih untuk media. Gitu kan? Aku podcast di Tempo, iNews gitu kan. Aku di MNC, Jack TV. Lihat aja jejak digitalnya. Ada nggak podcast ada ini? Aku habis 2 miliar lebih. Belum lagi tahu sendiri kan kalau kayak gitu kan, aku harus ngeluarin ini, tapi aku nggak mau intervensi. Setiap podcast aku tidak pernah intervensi. Pak Leman, aku mainnya Leman kan, aku minta 2 itu aja, 2 itu aja, balikin uang aja, bantu PK aku mau masuk ke Dumas gitu. Kalau pertemuan dengan Pak Hamka? Nah ini sebentar, ini belum selesai. Ini kopi keempat berarti. Iya, nyambung. Ini harus dibuka ya kan, tapi terserah Tempo ya kan, terserah Tempo, karena yang aku bicarakan berdasarkan bukti-bukti. Oke. Gitu, berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang ada. Gitu. Dan aku bisa membuktikan itu semua sampai kemes. Naik Resmo? Iya. Naik Resmo kalau di sini? Di Resmo. Oh, Resmo. Oke. Aku tuh jam 2 sampai jam 12 mas, aku nggak makan. Mungkin dipikir aku akan lemes, akan gimana gitu kan. Aku tahu kayak Beatrice seperti apa gitu. Tapi aku konsisten. Aku baca, kalau nggak ini, aku aku nggak sesuai, nggak koreksi dan nggak sesuai, habis aku. Kenapa? Itu sendiri apa sama lawyer? Pemeriksaan? Sendiri. Oh, sendiri. Kenapa aku sendiri? Karena aku akan menceritakan semuanya. Kalau aku libatkan semua kena pejabat. Apa ya? Libatinnya? Ah?
terserah aja, karena aku kan punya bukti kuat. Nah, itulah menarik. Gitu. Aku punya bukti kuat. Yang tidak punya empati adalah pejabat-pejabat. Seharusnya biasa masih bisa diselamatkan kok. Kalau mau dia cari celah-celah yang lain, masih bisa. Itu. Kalau dia mau cari celah-celah yang lain lah. Aku udah sampaikan ke Firly, ke Ali Fikri, itu kan ke semuanya petinggi-petinggi. Ya katanya Mbak sampai memampangkan handphone gua tuh kenal. Ya iyalah. Gua kenalin. Iya dong. Oh. Iya dong. Berani benar berhasil. Itu prinsip aku. Gitu kan? Kalau misalkan Leman ini ya namanya pengembalian bagaimana? Kenal Pak Firly dari kapan? Kenapa? Pak Firly. Aku ini MC protokoler Oh dulunya, iya, Mas. banyak tuh di WhatsApp, di Instagram. Iya. Oh jadi seleb lah Mbak kita Iya, ini. aku ini dulunya MC protokoler. Oke. Gitu. Sebelum aku punya media, aku sudah punya yang namanya nomor-nomor petinggi, tapi aku nggak pernah memanfaatkan mereka. Aku hanya sebatas, Pak, aku ada ini, Pak minta tolong dong. Kebenaran ya, membuka tabir kebenaran, bukan memanfaatkan yang mohon maaf si Dadan Maklar. Kasihan loh Pak Hasbiasan itu. Aku tahu jiwa-jiwanya Dadan kayak gimana. Yang akhirnya nih petinggi-petinggi itu tidak mungkin menerima dana. Ya kan? Menerima dana kalau belum kelihatan hasilnya. Itu poinnya. Petinggi ini maksudnya petinggi siapa? Siap aja semuanya. Petinggi Petinggi Kuningan. pejabat kita seluruh Oh, Indonesia. ini ngomongin umum lah ya. Ya umum. Ya, terus? Tidak ada yang berani menerima uang duluan, ya kan? Nah, yang nyuruh apa namanya untuk ngasih uang duluan itu ya maklar-maklar katanya kan Dadan, Paleman, nggak langsung kan? Tapi banyak kali, gue sering gitu. Iya, dan aku pengalaman itu udah sampai situ, aku udah nggak mau jawab pertanyaan lagi, itu aja minimal. Jadi saya aku memastikan bahwa penjelasan soal pengembalian semuanya 200 ribu tidak ada, itu tanyakan, udah emas pokoknya dan doa. Pengembalian semuanya. Enggak. Ya, pengembalian semuanya. Yang kita dapat di Nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Nanti kita ada pembuktiannya. Oke. Iya, gila Hubungan aja. bisnis gitu. Nah sekarang aku bilang bukan bisnis. Oh, oke. Oh. Nggak bisnis. Aku berani. Ini bukan bisnis. Makanya kenapa sampai lama? Aku detail kata-katanya. Harus detail dong. Iya dong, kata kalau Iya. pilihan diksi itu. Kalau nggak detail, ini nantinya gimana? Pengembalian harus detail, jumlahnya harus detail. Ini yang kenapa? Harus detail. Pembuktiannya apa, gitu. Wah, kalau enggak, buset deh, iya kan? Tapi ketika nggak lama setelah pertemuan dengan Leman itu, Mbak Ocha sempat komunikasi sama Pak Firly. Kenapa? Itu rahasia. Oh, Aku nggak bisa bicara apa-apa. iya. Ya, yang pasti harus ada yang diselamatkan. Harus ada yang diselamatkan, yaitu ya. Kalau mengenai rekaman ya, Pak Hasbi lah, ya kan? Kalau enggak ya udah biarin, aku nggak punya kepentingan. Tapi jangan diancam-ancam aku. Aku diancam ada. Mau ini aku mau ada lah. Aku nggak bisa sebut orang karena ini kan nanti malah dugaan. Diancam. Kalau aku nggak terusin ini, nggak up, gitu kan, nggak up mengenai rekaman ini, ada kepentingan lah. PK aku nggak berhasil. Gitu. Makanya kemarin aku berangkat umroh. Aku berangkat umroh untuk apa? Untuk ya Allah, berikan jalan. Ya Allah tunjukkan jalan. Udah, itu aja. Itu sudah. Jadi masa kita miliaran loh, masa nggak diambil dikembalikan, enak aja, ada buktinya semua. Lu udah pernah ngeliat nggak? Iya. 2 juta dolar. Belum. Gaji lu di Tempo ya. Berapa tahun itu? Ya lo mati hidup lagi ya. 7 turunan. Tetap apa kumpul 2 juta. Iya. Aku lihat aja dari 2022 aku habis mengeluarkan miliaran. Bagaimana aku ini? Untuk Ya untuk media podcast, bagaimana caranya supaya membuka tabir kebenaran, bukan pembelaan tapi kebenaran. akhirnya bikin media sendiri tuh ya. Dan bisa Akhirnya- bikin podcast. Ya podcast.
Podcast aku sekarang gini, podcast aku coba pernah nggak aku intervensi untuk podcast? Ya. Aku tidak pernah intervensi media, nggak pernah untuk kepentingan aku, nggak pernah. Karena tujuan aku adalah nanti suatu saat ada orang yang viral terjolimi itu jangan langsung percaya. Dia uji suara kalau kita kurang cover buat saya sekarang. Harus dua arah, Ya, dia uji suara. harus dua arah. Kenapa pengalaman? Bapak aku loh, Pak Adam Rahmat Damiri. Emang berita itu ketika memberitakan seseorang, emang nggak ada yang tersakiti, ada Pak keluarganya. Adam ini siapa Bauca sih? Kenalnya Orang- pertama kali kapan, dalam konteks apa, kemudian bisa jadi bapak angkat? Iya, karena memang beliau dari kecil ngurus aku. Oh, gitu. Dari SD, SMP. Iya, gimana dong? Oh. Dalam tanda kutip diangkat jadi Iya, anak. kalau aku orang tua aku kan udah nggak ada. Oke, sorry. Jadi apa namanya, beliau lah yang bantu aku, Oke. gitu. Beliau yang bantu aku. Aku belajar dari beliau ketegarannya seperti apa, ininya bagaimana, cara memimpinnya bagaimana, ketegasannya bagaimana. Sekarang aku pernah melihat waktu di Kejagung, beliau kan orang yang nggak mau kelihatan sakit nih, nggak mau kelihatan sakit. Tiba-tiba begitu udah ini apa namanya, begitu udah sendiri dia nangis. Kenapa aku bisa tahu? Umur berapa sekarang ya? 73 sekarang. Ini benar nggak usia 73 divonisnya 20 tahun. Itu kan kayak seumur hidup. Itu karena di awal, kenapa? Karena di awal diminta sesuatu, tidak terkabulkan, divonis lah besar. Gitu. Justru kalau misalkan media memberitakan ini dengan apa adanya, itu kan itu lebih bagus. Kita pembuktian dengan fakta-fakta yang ada. Gitu. Malah aku kemarin udah terusin lagi, aku bilang gitu ke penyidik, terusin lagi sampai Pak Firly dong. Ngobrolnya gitu. Ngobrolnya. Enggak ditanya sama soal Enggak ditanya. berhenti pemeriksaan sampai ke pertemuan lemannya aja. Iya. Oh. Dengan Pak Hamka belum. Iya. Mau biasanya dicicil polisi kayak gitu. Enggak apa-apa Iya, lah, kita terpanggil buktikan ya. dia kan. Pemeriksaan kedua, Iya. ketiga, ke-10 gitu kan. Bikin capek kan. Biar panjang. Sebenarnya aku bukannya tidak punya ini gitu kan. Ayo kita mari pembuktian. Gitu. Habis dihitung dari mulai 2001 aku ngurusin, ya kan, berapa aku yang ini, yang aku keluarin, berapa? 2001. 2001 aku ngurusin. Untuk Ya padam lah. oh, Untuk media-media. ih, lama Sampai banget ya dengan 2001 ya. 2001. Gimana caranya supaya membuka tabir kebenaran sampai aku bayar. Aku baru tahu ya si Olive. Karena Aku kalau masih ada nomor Olive. Enggak, Untungnya, kalau orang A, Iya. kalau AE sama redaksi memang kamarnya berbeda gitu ya. Iya. aku sampai sekarang tidak pernah. Kecuali kalau misalnya tempo.co atau bocor halus, nah itu memang konten yang di-create oleh redaksi ya. Dia pertanggungjawaban kontennya pun ada pada pemimpin redaksi gitu. Iya. Olive pun juga gua nggak paham. Olive. Aku. Minta dong. Ini. Kita nomor kontaknya. Kontaknya Olive nih. Ya. Tanya isi podcastnya apa? Apakah aku intervensi atau enggak? Apakah aku minta sesuatu? Kirimin aja puasa. Apakah aku minta sesuatu atau tidak? Itu aja. Kalau aku minta sesuatu setiap kali podcast, aku nggak pernah. Apa adanya aja. Bisa. Ya gue juga baru tahu sih si Olive ini tiba-tiba bikin konten-konten. Iya. Karena kok nggak pernah berhubungan sama wilayah AE apa segala macam gitu ya. Greget tuh. Giliran naik satu ngilang, ya kan? Untung aku tuh, oh iya, kan aku tahu Hasbi Hasan. Paling katanya kemarin dipanggil juga Kuningan. Siapa? Paling Risa kemarin. Paleman. Iya. Oh, nggak tahu, Hari- nggak dengar aku. Ah, Selasa. 2 hari lalu lah. Selasa ya. Oh. 2 hari lalu. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Oke. Aku ini ya kirim nomornya.
Tempo ada program podcast yang lain selain bocor halus, ada program apa lagi? Maksudnya ada tema. Pokoknya yang Sayang. Ini suami aku. oke. Mamang kolektor. Mamang. Ya, baik. Assalamualaikum. Selain bocor halus programnya? Ada cakap-cakap. Pokoknya yang ada di kanal Tempo.co itu ya, kalau podcast. yang lama itu, yang program ini kan bocor halus masuk nggak terlalu lama. Belum lama. Nah, kalau sebelumnya cakap-cakap namanya. Kemudian di apanya ya? Rebranding lah gitu dengan konsep bocor halus gitu. Karena kalau cakap-cakap kan Kenapa? formatnya kan formal banget gitu ya, pertanyaannya si siapa sih? Ganjil genap nggak ya? Sekarang ganjil genap nggak? Santai Sekarang lah, tanggal berapa? ngomong Ganjil. santai. Sekarang ganjil genap kak. Bisa ngomong lo Ini gua. kan Iya, awal bocor ganjil halus nih. genap. Oh, ini mantap. Pas deh. Kalau ganjil genap jam berapa ya yang? Dulu teman saya Irfan tuh tahun lama tuh cuma dia megang Oh, jam 4. majalah. Jam 4 kak. Jam 4 Nggak aman. lebih Ah, teknologi. ya udah aman saya. Olahraga. Teknologi. Iya. Pernah juga. Ya, Pokoknya iya. Irfan Budiman. Irfan Budiman. Udah satu angkatan juga saya di kuliahnya dengan dia. Udah Udah keluar. Malah aku 3-4 gini loh. tahun lah keluar. Sorry ya 4 mas, tahun. aku gini. Ya. Tempo ini tahu dari Leman. Tempo tahu Dari Leman. Info ini nih. Ini, info ini. bukan. Karena apa? Karena aku nggak ngasih tahu. Aku tanya, aku kan ngasih tahu begitu pas WA tuh. Aku izin nih, ada ini. Jangan dulu gitu. Bukan. Aku nunjukin ke ini, kan aku nggak pernah ngasih tahu. Aku buka semua nih, aku bilang gitu kan. Aku buka semua. Iya, begitu pas ada WA nih, aku buka semua. Nggak apa-apa kalau aku mau buka semua. Jangan dulu. Tapi aku orang media. Aku bilang aku nggak mau juga. Iya kan? Nggak mau juga aku nanti nggak. Apa yang mau dibuka? Hah? Apa nggak dibuka? Kenapa? Kenapa nggak mau dibuka? Ya apa adanya ini yang aku buka. Masuk nggak tahu soalnya. Ada benang merahnya nggak? Nggak tahu juga lagi kan. Gimana ya lagi? Oke. Mm-mm. Ada yang mau ditambahkan? Cukup mas. Ini Udah minum, Mas. Minum dulu. Direktur loh, bukan bos, direktur. Ini harus dicontoh, jadi jangan jadi wartawan terus. Iya gaji lo gaji UMR Tapi terus. gini sih, maksudnya Iya. wartawan itu. Mana sih? Iya, wartawan itu yang akan membuat nasibnya orang ketika orang lagi bermasalah. Aku sih pesan aja ya, maksudnya sepanjang itu kita memberikan pemberitaan, berikanlah pemberitaan yang memang apa adanya. Gitu. Karena kasihan kalau misalkan kayak sekarang nih, situasi sekarang politik ini kan dipelintir kan akhirnya seperti apa gitu. Kita nggak tahu kan kayak gimana gitu, karena hidup matinya seseorang itu ketika dilihat dari pemberitaan. Ya nggak Enggak dong, saya ini juga kali. enggak, betul. Mbak sendiri yang Betul. bilang kan banyak orang di penjara Iya. padahal nggak ada. Jadi gini, Mm-mm. gua anak filsafat nih, gua mau Iya. cerita filsafat dulu. Boleh. Pemberitaan itu kan fakta jurnalistik, di-create karena ada metodologi, ya metodologi kerja jurnalistik seperti apa. Faktanya fakta jurnalistik, dan itu berbeda treatmentnya dengan fakta hukum, ya. Fakta hukum pun juga bisa jadi berbeda, bukan seperti itu aslinya gitu lah. Jadi fakta yang sebenarnya seperti apapun juga bukan karena pemberitaan, bukan karena proses hukum gitu kan, bisa berbeda lagi treatmentnya. Jadi bukan karena media juga. bahwa media itu memberikan sebuah pelajaran kepada publik. Salah, gitu ya. berarti persepsinya salah, Gitu. tanggapannya salah, tanggapannya sempit berarti. Gimana? Mohon maaf nih, gitu kan? Aku berbicara ini media yang salah arah. Oke. Makanya aku tadi coba, aku pas meeting tadi aku bilang kan, Kompas arahnya kemana? Tempo arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Aku Kompas ngikutin arah angin aja. iya. Kompas ngikut Gitu. arahnya. Tapi Kompas. official iNews arahnya kemana? Kita tahu loh, Metro arahnya kemana? Ya kan? Kita bisa tahu, kita bukan orang yang istilahnya kita bisa baca kan? Arahnya kemana nih pemberitaan itu? Seringnya kemana? Gitu kan? Gitu. Kalau
netral tidak seperti itu pembahasannya. Kalau netral akan semuanya media akan semuanya dicari gitu kan. Makanya aku bilang, aku kalau ngeliat ini, waduh, kok nggak ada dua arah? Aku selalu bilang. Iya. Turunkan gitu. Hah? Turunkan. Turunkan, makzulkan gitu. Itu kan. Jadi ya dalam hal ini. Ya itu dia. Ya itu pun juga yang menjadi concernnya kita juga di internal, termasuk ketika Mas Fahri kontak Mbak Ocha juga dalam konteks itu sebenarnya ya, supaya keterangan cerita yang kita dapat di luar sana tuh bisa dapat perspektif pembanding. Betul. Gitu ya, dari apa yang kita dapat sebelumnya gitu. Oh ternyata perspektifnya ini dan perspektifnya seperti itu gitu. Justru aku kalau misalkan ini taunya dari Paleman, tolong sampaikan Paleman masih kurang pengembaliannya. Gitu aja, tolong sampaikan kalau memang betul ya dari Paleman, dari orang itu. Kan aku sendiri kan juga bukan orang yang bodoh kan. Aku cross check ini dari siapa nih gitu Kita kan. jelas bukan Paleman. Gitu. Serius, aku cross check karena aku kan profil juga. Salah berarti Mbak. Iya, salah ya. Salah. Kalau salah kan tadi enggak, Enggak. kalau salah kan aku mencari kebenaran juga. Ya tapi apapun ya komitmen pribadi kalau di Tempo sumber itu nggak pernah bisa mau dibuka. Kalau Tempo ini. Lo iya dong. Bu, kalau Tempo anonim. Lo dapat informasi anonim dari narasumber, terus lo buka orang lain, reputasi media lo hancur bos. Betul. Lo iya dong. Bahkan ketika hakim memerintah gua untuk membuka siapa informasi, gua nggak akan buka bos. Ya, anonim Bu, ada anonim. Iya. Oke. Jadi itu harus belajar. Iya dong. Kan dapat ilmunya juga nih, dapat ilmunya juga. Oke, kalau begitu. Mbak, thank you banget loh Mbak ya. Kalau nanti ada apa-apa, Sore ini kita kabarin. sudah ganggu waktu sorenya. Kalau misalkan memang ada ini Iya. pemberitaan naik, tolong Siap. Iya. Kalau ada lowongan apa gitu. Kalau lowongan ada ya kayaknya ya. Hubungan ada. Dia sering ngopi-ngopi sini Iya. aja Mas. Siap. Iya. Kapan-kapan main ke Tempo juga lah gitu. Nanti kalau bisa dua arah kan, Iya, tanya ke iya. Paleman juga. Thank you. Kalau bisa Mas, sampaikan suun ya. masih kurang Ya, gitu. kasih. SS. Thank you. Ya. Makasih ya, Ya, Mbak. makasih. Eh. Ya, makasih ya. Thank you. Ya. Kita ke sana. Ya, apa sih ini?